memperkenalkan diri. Mungkin jika Bapak Ibu belum uh, pernah mengikuti pelatihan Simolek ya. Nama saya Puryanto. Saya di sini staf IT Content. Dan Bapak Ibu, saya hari ini akan kepada semua terkait tentang bagaimana mengemas e-modul. Nah, ini nanti saya akan paparan dan saya akan demonstrasi. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti, jika Anda menggunakan laptop, mungkin nanti kita langsung mempraktekkan, karena apa yang kita lakukan ini sangat mudah sekali dan asal connect internet. Nah, tadi kami mohon maaf sekali karena saya sudah online semenjak udah lama ya, pukul 12 tadi saya sudah connect, akan tetapi tadi begitu mendekati waktunya ternyata koneksinya putus. Nah, itulah kendala ketika kita bekerja di rumah menggunakan internet. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke materinya, itu akan saya berikan pengantar. Setelah itu nanti saya akan melakukan demonstrasi bagaimana mengemas sebuah bahan ajar e-modul atau edText menggunakan aplikasi instan ya, seperti itu. Baik, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa selama kita pandemi COVID-19 ini, komponen-komponen kelas digital. Yang pertama di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, di sini ada komponen namanya peranti atau gawai atau gadget. Jadi kelas digital bisa dilakukan itu asal guru atau siswa atau dosen dengan mahasiswa itu memiliki device-nya atau perantinya. Nah, kemudian tidak cukup hanya memiliki alat, tapi memiliki kontennya. Nah, seperti itu. Nah, kontennya apa saja? Yang pertama adalah konten-konten yang tentunya modul Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, tentu harus memiliki modul ya. Jadi modul itu adalah bahan ajar untuk misalnya 1 tahun atau 1 semester Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di bagaimana kita digitalisasi konten. Karena yang kita lihat kalau kelas digital yang kita simak ya dalam era sekarang itu kebanyakan melakukan tatap muka menggunakan conference, misalnya pakai Zoom, pakai aplikasi-aplikasi misalnya Cisco Webex dan lain sebagainya. Nah, memang seharusnya kita harus menyiapkan dulu video-video atau sumber belajarnya dalam satu wadah e-learning. Nah, inilah yang nanti akan memberikan bekal Bapak Ibu untuk mengemas sebuah materi-materi ajar yang tentunya ini mendekati generasi yang diajar, karena fenomena yang dihadapi Bapak Ibu pengajar ini adalah mendidik generasi digital. Sedangkan ada gap, misalnya pendidiknya itu dalam hal penguasaan teknologi biasanya kalah jauh. Maka kita perlu banyak latihan terkait literasi media, literasi digital, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mengemas dalam 1 semester itu materi-materi dari modul tadi dipecah menjadi micro learning, kemudian dilengkapi dengan video-video pertemuan, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya Anda perlu satu LMS ya. LMS itu adalah Learning Management System. Dan sistem itu apa? Ya, sistem kelas di mana Bapak Ibu menyimpan seluruh materi-materi dalam kelas digital ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang populer Bapak Ibu sudah memiliki, misalnya institusinya kalau kampus biasanya sudah ada e-learning. Nah, e-learning
tergantung kampusnya, bisa pakai Moodle, Semilo, Psikologi dan lain sebagainya, banyak lagi. Tapi kalau menggunakan yang gratis itu ada Google Classroom, Edmodo dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya nanti kita digitalisasi konten yang Bapak Ibu sudah buat dari modul itu masuk di LMS. Ini sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kelas ini akan jalan ketika ada koneksi internet tentunya dalam kelas digital atau online learning ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa misalnya dengan BTS, apakah di tempat mahasiswa yang saat ini misalnya sedang pandemi COVID atau siswa itu ada koneksi internet atau tidak? Karena di wilayah kalau kita ngomong Indonesia itu tidak sama ya. Jadi ada beberapa wilayah yang memang tersedia internet dan ada beberapa wilayah yang tidak ada internet. Makanya kemudian Kemdikbud menggunakan media televisi, salah satunya adalah keterjangkauan seperti itu. Nah, dalam hal yang populer tentu kita menggunakan internet seperti itu. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah ada alatnya, siswanya ada alatnya, Bapak Ibu satu semester sudah mempunyai bahannya. Nah, bahan ini bukan hanya PowerPoint ya. Jadi kalau kita biasanya ngobrol dengan para pendidik, institusinya atau lembaganya punya e-learning nggak? Punya, seperti itu. Materinya apa? Materinya rata-rata PowerPoint. Nah, sesungguhnya PowerPoint sudah cukup, akan tetapi bisa lebih baik kalau Bapak Ibu punya video-video, baik itu screencast atau video vlog Bapak Ibu mengajar tiap pertemuan. Jadi, sistem kalau Bapak Ibu melakukan video conference itu hanya untuk tanya jawab, jadi bukan untuk mengajar kembali seperti itu. Nah, itu salah satu strategi. Nah, maka di sini Bapak Ibu memerlukan strategi, misalnya regulasinya bisa pakai blended learning. Jadi bagi institusi yang telah menyelenggarakan blended learning, mungkin tidak kesulitan. Akan tetapi bagi sekolah atau kampus yang sebelumnya atau dosen atau guru yang sebelumnya belum pernah mendigitalisasi konten, kemudian konten-konten belajarannya nanti ditempatkan di e-learning, maka akan sedikit kesulitan. Maka cara yang paling umum digunakan adalah melakukan video conference. Nah, sesungguhnya yaitu tadi, video conference itu sifatnya adalah untuk tutorial. Tutorial itu untuk tanya jawab. Karena materi itu harusnya sudah tayang terlebih dahulu, baik itu materi teks ya, e-teks atau e-modulnya, materi yang sifatnya video atau materi yang sifatnya simulasi seperti itu. Nah, ini strategi pembelajarannya flip classroom. Jadi siswa sudah bisa memilih ya materi-materi yang misalnya materi terbuka, siswa belajar mengakses lebih dahulu ya. Jadi dia belajar mandiri. Kemudian tutorial ketika ketemu guru atau dosen itu adalah untuk tanya jawab. Jadi artinya materi-materi yang akan kita, misalnya saya pertemuan Kamis mendatang, berarti materinya nanti sudah kebuka ya. Setelah sesi saya ini, materi minggu depan sudah kebuka, kemudian bisa lihat videonya, bisa baca e-teks e-modulnya, kemudian bisa diskusi di sana. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu bisa menyiapkan satu bentuk digitalisasi konten yang utuh ya, satu semester yang nanti Anda bisa tempatkan melalui kelas online. Nah, berikutnya kita harus menyamakan persepsi ya terkait tentang apa itu perbedaan dari digital content ya dan learning object ini. Nah, digital content ya di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa digital content di sini meliputi tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasinya yang dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, dan smartphone. Nah, ini bentuknya otomatis, formatnya digital, konten-kontennya. Nah, kita isunya sekarang bagaimana kita pembelajaran kita digitalisasi, tidak hanya di digitalisasi ya, kita harus mengemasnya dengan sangat menarik.
agar nanti yang membaca, misalnya target peserta belajar kita itu sangat misalnya betah ya, menikmati konten-konten yang kita sajikan. Nah, berikutnya, learning object ini sebetulnya sumber belajar ya. Jadi materi yang dirancang secara sistematis dengan memecah satu konten besar. Jadi materinya kalau Bapak Ibu itu kan mengajar pasti ada buku referensi atau modul ya. Nah itu nanti akan dipecah-pecah karena kalau di online Bapak Ibu nggak bisa, misalnya Bapak Ibu punya modul 130 halaman. Nah kemudian modul tersebut apa itu namanya, diberikan di online utuh ya, istilahnya gelondongan, kan ya itu minat bacanya juga kurang tentu kalau disajikan demikian. Maka kalau online ini perlu apa istilahnya micro learning, nanti kita bahas. Jadi ada potongan-potongan kecil, di satu modul nanti dipotong-potong, kemudian kita pilih media. Nah, setidaknya learning object ini memiliki 3 unsur yang meliputi. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, ya, capaian belajar peserta didik setelah menggunakan sumber belajar tersebut, ya. Yang kedua adalah materinya, instruksinya, isinya apa, kemudian adalah tesnya sebagai evaluasi, asesmennya, atau penugasan dan lain sebagainya, atau kuis. Nah, kalau learning object itu bisa berupa digital atau non digital ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya saudara atau pernah kuliah di UT, maka yang digunakan yang utama modulnya adalah modul cetak. Nah itulah learning object itu yang demikian. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita step berikutnya ketika Bapak Ibu tadi sudah tahu apa bentuk yang namanya digital content dan learning object, maka kita akan memulai awalnya di sini. Jadi sumber belajar pendidikan jarak jauh yang Bapak Ibu lakukan sekarang, itu tentunya Bapak Ibu harus punya referensi sumber ya, buku sumbernya atau modul setidaknya. Nah biasanya dosen dalam satu mata kuliah biasanya membuat satu modul, atau guru biasanya juga demikian, memiliki modul. Nah apa yang disebut dengan modul ini? Apakah modul jarak jauh ini akan ada perbedaan dengan modul tatap muka? Tentunya ada sedikit perbedaannya. Jadi modul yang jarak jauh ini satu paket belajar yang berisi satu unit materi belajar yang dapat dibaca atau dipelajari seorang secara mandiri. Jadi belajar mandiri dengan bahasa yang interaktif. Jadi penyebutan siswa atau mahasiswa mungkin diganti Anda. Jadi kesannya tulisannya lebih ke instruksional, kayak seakan-akan ketika siswa membaca modul itu gurunya mendampingi begitu ya. Terus kemudian formatnya mungkin khusus. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu modul yang yang baik, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di buku mahasiswa UT ya. Di situ bagaimana tata bahasa dan lain sebagainya, itulah sebetulnya modul-modul jarak jauh. Kalau Bapak Ibu penasaran, mungkin Bapak Ibu bisa pelajari seperti itu. Karena ini udah ada ahlinya, saya sebenarnya tidak di sini. Saya lebih ke pengembangan media. Baik. Setelah Bapak Ibu memiliki, ini katakanlah Bapak Ibu semua sudah memiliki modul ya. Berikutnya kita mendesain konten e-learningnya ya. Jadi modul ada, tentunya modul tadi Bapak Ibu bisa cetak, tentunya sebelum cetak kan Bapak Ibu punya file digitalnya, misalnya Word atau Bapak Ibu ketik menggunakan aplikasi yang lain. Nah, sebelum Anda melakukan digitalisasi konten, tentunya ada satu pemetaan ya, atau rancangan aktivitas dan konten e-learning. Nah, di sini ini bukan aturan baku ya, Bapak Ibu bisa punya format tersendiri. Jadi, ini sebagai contoh kasus perguruan tinggi, misalnya ada nama mata kuliahnya apa diisi ya, kemudian deskripsinya apa mata kuliah. Nah, sebelum mengisi ini tentunya dari modul tadi Bapak Ibu sudah memiliki, kalau Bapak Ibu dosen memiliki RPS, kalau guru memiliki RPP ya. Jadi saya pikir itu format yang sama, rancangan-rancangan untuk pembelajaran selama 1 semester misalnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan mengisi. Biasanya Bapak Ibu bisa isi dari RPP saja, jadi di Kopas.
Rancangan seperti ini akan memudahkan ketika Bapak Ibu memetakan selama satu semester, sehingga mata kuliahnya ketika di online kan itu lebih bermutu, jadi lebih terstruktur seperti itu. Tadi ada unsur capaian pembelajaran, ada kajian pokok bahasanya, ada sub kajiannya, dan dari sub kajian inilah yang akan dibuat media-medianya. Karena tadi ada dipotong kecil-kecil ya. Dan di dalam e-learning ini ada dua apa itu namanya, dua macam. Yang pertama adalah aktivitas e-learning dan kontennya ya. Jadi ada aktivitas belajarnya, kemudian juga ada kontennya. Nah, aktivitasnya itu apa? Aktivitas perkuliahan, ada aktivitas evaluasi dan ujian. Ini saya ambil dari Telkom University ya. Jadi kalau modul ini sub kajiannya halaman berapa misalnya, apakah ada link, kalau misalnya ada diskusi dicontreng, kalau lebih bagusnya tugasnya atau diskusinya apa bisa ditulis. Kemudian apakah ada konferensinya? Konferensi ini kalau ada berarti misalnya pertemuan pertama itu pengantar itu misalnya bisa tatap muka ya, artinya bisa bisa melakukan video conference. Tapi kalau misalnya pertemuan kedua Bapak Ibu sudah rekaman video pakai vlog ya, pakai HP, jadi HP Anda kemudian Anda menggunakan tripod atau one pot, kemudian Anda menjelaskan ya satu mata kuliah, tapi ini durasinya tentu ada aturannya. Jadi tidak seperti mengajar misalnya Anda jamnya 2 jam pelajaran kali 45 menit, bukan berarti Anda rekaman video sepanjang itu, tidak demikian kalau online ya. Nah, berikutnya Anda telah mengisi tadi, misalnya ini modulnya halaman berapa sampai berapa, ada linknya, apakah ada diskusinya, apakah ada tugasnya, ataukah ada konferensi ini nanti ditentang atau diisi, kemudian apakah ada tugasnya atau enggak. Nah, kemudian kontennya nanti namanya apa, medianya apa, misalnya medianya video, oh medianya ternyata simulasi, ya simulasi, misalnya bisa simulasi game, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan kemudian sumber medianya apa kalau ada, nah itu bisa dicantumkan. Nah ini Anda bisa susun dulu satu semester. Biasanya tahapan ini yang agak-agak ya istilahnya biasanya agak kerepotan karena harus lebih detail. Memang ini istilahnya begini Bapak Ibu, kalau Anda seperti ini tuh awalnya memang agak sulit, tapi nanti begitu Anda sudah punya model seperti ini, nanti mengajar satu semester itu akan lebih terstruktur dan baik. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan coba lanjutkan. Di sini ada rancangan media. Jadi saat ini tuh tentunya ada tren-tren, sebenarnya kita mengulang tren-tren yang sudah ada, tapi sekarang dipertajam lagi karena teknologi internet kan sekarang sudah berkembang cepat, kemudian ini juga menjadi kebudayaan baru ya bagi masyarakat kita, di mana orang dengan internet bisa melakukan aktivitas, misalnya bekerja, kemudian berusaha dan lain sebagainya. Dan dalam konteks kita di pendidikan, maka kalau banyak orang membicarakan tentang teknologi 4.0 atau perkembangan industri ini, kita sudah memasuki. Maka kita yang paling hangat dibicarakan misalnya ada Ruang Guru misalnya seperti itu ya. Ada Zenius dan lain sebagainya. Itu adalah satu platform dengan teknologi internet, dia bisa menggeser sesuatu yang dulunya konvensional, misalnya bimbel digantikan online. Dan kursus-kursus online sekarang dalam beberapa waktu tahun terakhir ini sangat banyak. Tentunya tidak lepas dari ini nanti strateginya adalah tren mendesain learning object-nya ya. Jadi ada satu tren namanya micro learning. Jadi micro learning ini dilatar belakangi fenomena distraksi notifikasi sosial media. Misalnya kayak anak-anak sekarang ini distraksinya banyak ya gangguannya. Misalnya kayak game online, kemudian hal-hal di luar konteks pembelajaran. Ini nggak usah siswa atau mahasiswanya, biasanya guru atau dosennya juga sama. Dalam satu hari kita diserbu berbagai informasi mulai dari sosial media, belum lagi
chat grup kita. Kita mempunyai misalnya Telegram, kita mempunyai WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu distraksi sangat banyak. Nah, dengan distraksi yang gangguan yang begitu banyak, tentunya ada strategi-strategi menyampaikan sesuatu, yaitu dengan singkat tentunya ya. Karena orang nggak akan betah lama-lama, kecuali memang hobinya misalnya membaca dan dia menyimak satu cerita yang panjang sekali. Tapi pada umumnya sekarang semua data disajikan dengan satu media yang kecil. Ya. Jadi micro learning ini digunakan ya, nah ini micro learning digunakan sebagai strategi dalam merancang konten belajar menjadi segmen-segmen kecil dan terfokus ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memiliki bayangan bahwa nanti kalau Bapak Ibu mempunyai satu mata kuliah atau satu mata pelajaran, berarti kebayang bagaimana nanti menyajikan atau mengemas bahan ajarnya ini. Jadi bahan ajar yang sekarang kita konteksnya digital, bahan ajar digital ini kita bagi menjadi segmen kecil dan terfokus seperti itu. Nah, contoh dari learning object tersebut seperti mikro video ya. Mikro video itu kalau Bapak Ibu misalnya melihat online course ya dari misalnya Udemy ya atau Coursera. Di sana misalnya durasi sebetulnya satu course itu misalnya diselesaikan sekian bulan. Itu sebetulnya durasinya bisa 1 jam lebih. Tapi dalam menyajikan satu apa itu namanya list course-nya, jadi tahapan-tahapan belajarnya itu videonya rata-rata menggunakan video. Videonya itu tidak durasinya tidak panjang ya. Jadi bisa misalnya durasi 2 hingga 6 menit ya. Ada yang 10, tapi tidak ada yang kemudian durasinya 30 menit. Itu sangat jarang ditemui. Atau mungkin tidak ada. Dan rata-rata 2 menit. Kenapa? Karena ada batas tadi distraksi. Orang itu kadang-kadang kalau berbeda video tutorial yang kaitannya pendidikan itu berbeda dengan misalnya podcastnya Deddy Kobuzer ya kan beda karena itu obrolan. Kalau obrolan seperti warung kopi orang nonton 1 jam juga betah karena ada 2 orang kemudian interaksi ngomongin sesuatu. Nah kalau pembelajaran ini agak beda. Jadi Anda bisa siapkan durasi yang ideal ya. Durasi yang ideal itu menurut penelitian IDX itu sekitar 2 sampai 6 seperti itu. 2 3 menit ya, hingga 6 menit seperti itu. Dan saya juga beberapa kali di Simolek mengembangkan video tutorial dan memang di situ kan terlihat grafik engagement-nya. Jadi memang penonton itu betah melihat rata-rata 2 sampai 3 menit seperti itu. Nah, itu artinya bagaimana nanti kita bisa mengemas satu pembelajaran menjadi potongan yang kecil dan terfokus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat fenomena ini. Bagaimana kalau Bapak Ibu satu institusi ataupun satu badan menginformasikan ke sosial media menggunakan potongan-potongan banner atau poster atau infografis ya. Jadi dengan dipotong kecil itu sebetulnya kalau ditulis bisa berlembar-lembar, akan tetapi orang sekarang kan butuh informasi itu deras sekali. Jadi butuh penyajian yang menarik dilihat, tidak panjang seperti itu. Sama juga kita nanti menyajikan materi kita. Ada materi yang cocoknya dipakai infografis, ada cocoknya video. Oh, ini ada materi yang cocoknya hanya untuk teks saja. Jadi misalnya 1 sampai 5 lembar gitu ya isinya teks seperti itu. Tapi teksnya tentunya nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya modul yang modulnya jumlahnya ratusan halaman perlu dipotong ya. Ada misalnya kalau Bapak Ibu pakai Word itu bisa dipotong disimpan menjadi beberapa lembar. Tapi kalau ngasihnya Word saja kesannya kalau tidak di layout dengan menarik juga kurang menarik untuk mempelajari. Nah, itu kan menjadi PR kita sebagai pendidik bagaimana kita menyajikan sesuatu yang menarik dengan generasi digital ya, karena kita mengajar mereka. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita bisa lihat di sini
apa micro learning yang sangat populer ya, ada micro nugget ya, kemudian serious game, infografik, assessmentnya sekarang ini sangat populer apa Kahoot, kemudian apa quizzes ya seperti itu ya. Explainer video ada whiteboard animation dan lain sebagainya. Kemudian micro presentation ya. Kemudian ada podcast. Nah, podcast ini menjadi satu yang menarik untuk anak-anak muda ya, tentunya untuk milenial. Bagaimana sebetulnya dia mungkin sambil melakukan aktivitas misalnya main PUBG ya, mungkin seperti itu, dia dapat mendengarkan materi-materi dari dosennya atau gurunya dalam bentuk audio. Nah, ini menjadi satu tren tersendiri untuk generasi-generasi sekarang. Nah, kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang demikian. Karena begini, kami mengamati dulu begitu kami sering melakukan penyuluhan ya terkait tentang bagaimana materi itu dibikin secara online, itu hanya sedikit sekali yang membuat demikian. Akan tetapi begitu sekarang kita tidak pernah mau ya ada kejadian sekarang ini, kemudian kita tidak bisa keluar rumah. Ini memang sebuah titik awal bahwa yang namanya perkembangan itu yang khusus online itu adalah sebuah keharusan. Bapak Ibu harus mendigitalisasi konten, kemudian mengemas dengan bagus, kemudian ditaruh di e-learning. Nah, berikutnya nanti setelah ini saya akan demo. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang desain konten pembelajaran digital yang harus kita ketahui bahwa learning object material atau sumber belajar ini ada beberapa hal. Yang pertama narasi, ilustrasi, presentasi, audiovisual, simulasi, dan referensi. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah narasi. Narasi itu paparan atau penjelasan materi berbasis teks. Ya, ini nanti, jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah punya modul, ya, sudah punya modul, kemudian modul tersebut harus dirancang, dipartisi ya, kecil-kecil. Oh, untuk pada topik subkajian ini terpisah, ini nanti ada videonya sendiri. Oh, ini nanti, oh ini cukup gambar saja. Oh, ini nanti modul halaman sekian. Nah, kita mesti tahu lebih jauh bagaimana pembagian daripada learning object material ini atau sumber belajarnya. Jadi narasi ini paparan yang menjelaskan materi teks, implementasinya untuk e-modul atau e-teks ya, buku digital, kemudian Anda sudah sangat sering menggunakan ini, misalnya PDF ya, dokumen atau EPUB ya. Kalau kita sekarang untuk kaitannya dengan e-learning, kita tidak menggunakan EPUB mungkin. Karena EPUB perlu reader, sedangkan kita butuh sesuatu yang langsung connect di e-learningnya. Maka salah satu yang cocok untuk narasi ini adalah yaitu media-media yang sifatnya e-text. Nah, contohnya e-text itu saya akan tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Oke, ini waktu kami melakukan pendampingan di Stikes Mitra Ria Husada ya. Jadi bagaimana dosen kita dampingi mempartisi ya micro learning tadi, media pembelajarannya menjadi satu potongan dan di layout. Sebetulnya kan Bapak Ibu dosen dan guru ini sudah memiliki satu modul yang biasanya diketik menggunakan Word. Tapi kalau disajikan Word saja kayaknya kurang menarik. Maka kita ajari bagaimana cara melayout ini seperti ini. Dan ya, setiap pertemuan mungkin ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada isinya, deskripsi, dan kemudian ada, kalau ini diklik ya, pada icon ini, sebenarnya ini bisa tayang ke hyperlink ke web kalau dia connect internet. Dan ini sebetulnya partisi-partisi narasi e-text seperti ini atau e-modul seperti ini bisa di-insert dengan video. Akan tetapi nanti format akhirnya bukan PDF, tapi link ya. Jadi kita embed, kita share misalnya kalau kita punya grup WA, materinya nanti ada seperti ini. Jadi ada modul pertemuan ini, misalnya modul pertemuan pertama, halaman pertama covernya, halaman kedua tujuan pembelajarannya, halaman ketiga isinya, dan lain seterusnya. Nanti kalau ada perlu diinsertkan video, kemudian
3D ya, simulasi 3D itu bisa masuk. Kemudian kita bisa masukkan Spotify yang kaitannya podcast ya, itu bisa di sini. Dan nanti saya akan demokan bagaimana cara mengemas yang seperti ini ya. Kalau ini kebetulan format akhirnya PDF. Ini yang disebut dengan narasi Bapak Ibu, yaitu paparan dan penjelasan berbasis teks ya. Jadi kita dari modul ya, e-modul, kemudian kita partisi menjadi e-text tadi, atau e-modulnya kita desain, kemudian kita partisi. Berikutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi itu pemanfaatan gambar untuk menyampaikan penyampaian pembelajaran. Implementasinya apa? Yang pertama adalah infografis, komik pendidikan, dokumentasi. Nah ini misalnya komik pendidikan ini cocok untuk siswa atau SD SMP, karena kalau Bapak Ibu ingin menyajikan sebuah media pembelajaran yang dekat dengan mereka adalah mungkin komik ya. Dan mereka kadang-kadang dilarang membawa gadget atau gawai, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kamera. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat komik. Anda membuat satu story ya, kemudian yang berkaitan dengan topik pembelajaran Anda. Nah ini melatih siswa untuk literasi membacanya melalui balon dialog. Kalau komik ya, pakai balon dialog. Kemudian nanti kita bagaimana anak ini tertarik dulu, kemudian dia kepo lah, istilahnya rasa ingin tahuannya tinggi, ya. Kemudian dia diarahkan belajar. Kalau untuk lengkapnya silakan belajar di sini. Kita nggak mungkin semua materi komika. Kan tetapi kalau misalnya dia penasaran dengan penyajian tadi, kita bisa arahkan ke buku sumbernya. Nah, komik adalah untuk cocok. Nah, infografis ini juga sama untuk level pendidikan misalnya menengah ke atas, misalnya SMA, SMK, perguruan tinggi, ini cocok pakai infografis. Kalau Bapak Ibu memiliki satu catatan-catatan yang memang harus dipelajari mahasiswa, bisa diramu menjadi satu bentuk infografis yang simpel ya. Ini salah satu bentuk micro learning tadi. Nah, formatnya bisa gambar, image ya, JPEG, PNG, SVG, dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya banyak di sini, bisa menggunakan Canva. Jadi infografis ini bisa pakai Canva, kemudian Comic Live ini untuk komik, bisa pakai Illustrator, Photoshop, Corel, Inkscape dan lain sebagainya. Ya, contohnya ini. Nah, ini contohnya akan saya tampilkan bahwa di sini ini hasil pelatihan kami di Simolek, bahwa kami juga mendampingi bagaimana guru-guru khususnya tingkat kemarin itu yang kita banyak ya, tingkat dasar menengah ya. Ini bagaimana guru juga dapat membuat satu komik ya, komik. Jadi siswa diajak untuk belajar melalui balon dialognya, literasi membacanya biar terasa. Kemudian dikasih tugas, ada kuisnya, bagaimana nanti kalau dia pakai HP, dia bisa langsung edit di picture-nya, kemudian bisa kasih jawaban di sini, kirim ke grup. Ini salah satu yang bentuk menyenangkan. Kalau SD ya di print berarti sama gurunya. Nah ini contoh infografis di guru sejarah ya. Misalnya 5 pejuang zaman penjajahan Belanda. Nah siapa misalnya Sultan Agung Patimura, Imam Bonjol di Ponorogo. Ini simple, tapi pendekatan dengan generasi digital ini sangat-sangat bagus sekali. Nah yang berikutnya adalah presentasi, jadi penjelasan poin-poin materi pembelajaran. Nah, rata-rata para pendidik ini media pembelajarannya hanya PowerPoint. Misalnya satu semester ada lengkap. Tapi bagaimana setiap pertemuan itu Bapak Ibu punya vlog. Jadi HP ini tidak hanya untuk selfie foto ya, tapi selfie video. Jadi misalnya Anda meninggalkan kelas ya, atau misalnya sedang pelatihan, itu sebenarnya kehadiran guru zaman sekarang itu tidak seperti saya SD sekolah, kemudian sekretarisnya suruh nulis, tidak relevan hari ini. Anda punya HP, punya video, ya, Anda pakai selfie video, Anda rangkum, misalnya Anda mengajar 2 jam pelajaran, apa sih topiknya, diramu, dirangkum, kemudian kasih aktivitas. Nah, itulah video, sesimpel itu, karena kalau Bapak Ibu nanti harus merekam PowerPoint-nya, rata-rata nggak ada waktu. Kami sudah sangat sering ya melakukan pendampingan dan rata-rata ketika sudah dilatih guru tidak atau dosen tidak banyak waktu untuk mengembangkan media-media ini. Ya dengan cara lain, salah satunya Bapak Ibu pakai vlog.
smartphone ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ini presentasi sudah sangat sering kita lihat, misalnya presentasi, presi, whiteboard animation termasuk ya dalam format video ya. Memaparkan poin-poin pembelajaran, menarasikan. Nah, biasanya kalau siswa itu dikasih atau mahasiswa dikasih PowerPoint, belum tentu mahasiswanya ngerti karena tidak ada storytelling dari pembuat PowerPoint-nya. Kayak misalnya saya kasih seperti ini, enggak semua orang paham membaca ini. Karena apa? Enggak ada yang nyampein. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara orang mengerti dan memahami. Salah satunya adalah dengan merekam ya. PowerPoint-nya, layarnya pakai screencast, direkam, kemudian wajah kita kelihatan seperti Vicon seperti ini. Jadi menjelaskan apa yang ada di layar. Nah, ini salah satu contoh. Kalau misalnya ini terlalu sulit bagi Anda bisa pakai video yang ada di HP Anda. Harusnya setiap pertemuan, misalnya di kala COVID-19 ini, Anda harus upayakan rekaman ya pertemuan seperti itu. Nah, kemudian audio visual, yaitu Anda ada video pembelajaran yang sifatnya screencast dan lain sebagainya. Di sini ada link ya, kita coba lihat. Nah, ini adalah tipe-tipe video pendidikan. Yang pertama adalah screencast, Bapak Ibu ya. Screencast ini merekam layarnya. Jadi layar monitor direkam misalnya pakai screencast-o-matic, pakai Babycam, apa itu namanya? Banyak sekali ya. Kita bisa melakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh biasanya sering motivator ya, misalnya kayak motivator menuliskan paparannya atau tutorial-tutorial yang ada di YouTube banyak sekali. Itu sebetulnya kalau tutorial misalnya menggunakan aplikasi rata-rata adalah screencast karena layarnya yang direkam. Nah, talking head video ini adalah yang kita sebut vlog tadi. Kalau Anda agak kesulitan membuat instruksi ya, Anda di tempat kerja Anda bisa rekaman pakai HP seperti ini ya. Itu cocok. Jadi artinya kehadiran secara virtual, kehadiran daripada dosen atau guru ini saat ini sudah bisa ya dengan adanya teknologi digital hari ini. Tetapi yang menjadi masalah mungkin siswanya punya kuota nggak mengakses. Tetapi kita upayakan, kalau mereka bisa Anda ajak untuk tatap muka melalui video conference, berarti Anda bisa mengupayakan membuat media ini. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian presentasi, biasanya orang sedang presentasi dengan beberapa kamera, misalnya TEDx, yang banyak hal ya, biasanya ada sesi berbagi itu, ini sebutnya presentasi. Kemudian ada lecture video, biasanya ada profesor yang kepakarannya sangat baik, akan tetapi kan kalau mereka beliau-beliau ini diminta untuk membuat satu media kan agak susah, kadang-kadang ngajar misalnya masih pakai UHP ya, tapi pemikirannya sangat luar biasa. Nah, itu dengan kondisi hari ini kita bisa melakukan lecture recording. Jadi ketika mengajar di papan tulis itu kita rekam. Ini namanya video lecture. Nah, ini ada classroom recording. Jadi misalnya untuk bagaimana model pembelajaran di kelas, model strategi pembelajaran ini, model kelasnya seperti apa dan lain sebagainya. Interview ini yang sangat menarik sekarang. Jadi video-video interview misalnya kalau Anda agak malas membuat video secara sendirian. Seperti tadi saya awal-awal berbicara di depan kamera kan agak susah memang ya. Tapi kalau sudah agak sedikit pemanasan kita lancar. Karena nggak biasa seperti itu. Nah, Anda bisa melakukan menggunakan teknik video interview. Jadi nanti ada mahasiswanya menanyakan. Tetapi Anda perlu menyiapkan naskahnya, apa yang ditanyakan dan sebagainya. Ini mewakili pertanyaan-pertanyaan siswa atau mahasiswanya. Ini biasa untuk sekolah menengah atas atau mahasiswa ya. Kemudian ada simulasi, kalau misalnya praktikum, ya. Karena begini Bapak Ibu, untuk PJJ itu rata-rata pendidikan jarak jauh yang bisa di-online-kan adalah hal-hal yang sifatnya teori. Kalau praktek sebetulnya harus ketemu, ya. Kan tetapi kalau misalnya hanya untuk mengomunikasikan atau menyajikan tentang bagaimana tahapan-tahapan
apa itu namanya, artinya praktik simulasi pembedahan ini bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir animasi. Nah ini satu bentuk animasi, ini animasi whiteboard animation, explainer animation, ini banyak sekali ya. Satu contoh ya, ini tadi juga e-modul seperti ini. Baik, sekarang kita mas ternyata tadi close ya. Ya, sebentar lagi nanti kita akan demo ya. Dan narasi ilustrasi sudah. Nah, sekarang yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Simulasi interaktif, yaitu metode pelatihan dengan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan. Jadi misalnya Simolek juga melakukan pelatihan augmented reality, kemudian ada VR, kita kerjasama dengan Melia Lab. Dan ini satu contoh ya. Jadi nanti di online linknya bisa, misalnya Anda bisa klik ini link. Nanti materi ini akan kami bagikan secara online. Anda bisa mengaksesnya. Nah ini seperti ini. Jadi dengan tautan. Tampilannya tidak terlihat. Oh, oke. Ternyata close, mohon maaf. Oke, ini kita yang terakhir adalah simulasi interaktif ya. Jadi metode pelatihan yang memperagakan suatu dalam bentuk tiruan ya. Anda bisa menggunakan AR atau VR, kemudian nanti kalau di online learningnya Anda menggunakan Google Classroom atau Moodle dan sebagainya. Dikasih linknya saja kalau ingin melihat misalnya simulasi-simulasi misalnya penjelajahan, misalnya di dalam laut, kemudian di luar angkasa untuk tata surya, itu bisa menggunakan VR dan lain sebagainya. Ini sekarang dengan teknologi internet kita memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini referensi ya, pemanfaatan sumber belajar terbuka di internet. Nah, ini gampang, jadi Bapak Ibu comot web misalnya YouTube, kemudian sumber belajar, misalnya rumah belajar dari Kemdikbud dan sebagainya. Nah, kita akan membuat e-modul ya. E-modul ini sebenarnya adalah irisan dari dan nanti kita akan kemas ya. Tadi sudah kita lihat bentuknya. Nah, kita pakai Canva. Ini saya akan jelaskan secara tahapannya. Nanti saya akan demokan cara praktiknya. Jadi, biasanya Anda mengenal Canva ini hanya untuk poster, ya infografis gitu ya. Yang sifatnya adalah tidak interaktif. Artinya videonya muncul situ nggak, video yang di YouTube. Anda sudah bikin video yang di YouTube, kemudian Anda embed di situ, bisa nggak? Nah ini kan sangat jarang sekali ya. Dan nanti kita akan praktekkan bagaimana cara tadi sama learning object material yang sifatnya tipenya narasi, ya narasi. Yang nanti modul itu kita kembangkan, kita kemas menjadi lebih baik dan kaya akan media, sehingga nanti yang membaca juga akan lebih tertarik. Yang pertama, Anda harus akses dulu Canva. Nah, Bapak Ibu yang sekarang ada mengikuti pelatihan ini, Anda juga bisa langsung praktek, nggak apa-apa ini. Pertama, Canva, Anda bisa akses dulu. Nah, Anda kalau nggak ada akunnya, bisa mendaftar menggunakan Google email, Gmail atau Facebook ya. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, ketika Anda sudah masuk ya, ini nanti saya akan praktekkan, ini saya akan highlight dulu. Yang tahapan kedua, Anda pilih ini, dokumen, karena kita akan membuat e-modul yang nanti kita partisi menjadi e-text ya. Kita memilih yang 4 dokumen. Mungkin jarang ya. Biasanya yang sering kita pakai untuk kolase foto ya, membuat story-story dan membuat presentasi. Kalau di sini kita gunakan yang 4. Kemudian kita pilih ya. Kalau biasanya kita memilih satu bentuk kategori, kita langsung milih satu template-nya. Kita banyak sekali, kita pilih sesuai kesukaan kita. Katakanlah pilih salah satu, nanti yang paling powerful di sini kita harus memahami semua fitur yang di sini. Foto ini untuk Bapak Ibu mengambil foto yang dari Canva, elemen juga demikian, mengambil
bidang-bidang atau garis atau bentuk yang sudah disediakan. Kemudian ini teks, kalau Bapak Ibu mau input teks, video, ya video ini bisa ditampilkan nanti. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya membuat sebuah infografis ini nggak nampak kadang-kadang ya. Kemudian ada background, ada upload, ini lazim. Nah yang paling bawah itu ada more ya, paling bawah sendiri ini ada more. Nah ini jarang sekali dieksplor, yaitu kita akan menggunakan fitur yang paling bawah, more ya. Anda bisa cek ya nanti. Kemudian nanti setelah itu kita pilih ya. Yang pertama more itu hyperlink-nya ini kita gunakan yang kedua embed link-nya. Kita apa? Kita cari media-media yang sesuai dengan topik yang akan kita kemas. Yang terakhir kita publish. Nah, biasanya kita download menggunakan PDF. Nah, kalau di download PDF tadi itu seperti ini yang sepertinya dosen Bulisa ini ya. Ini kalau di-download jadi apa itu namanya? Jadi dokumen, dia akan seperti ini PDF. Tapi kalau PDF ini tidak tayang apa videonya. Misalnya kalau Anda menampilkan video atau Spotify, podcast atau simulasi 3D, Anda tapi kalau link bisa ya. Oh, mohon maaf. Ini tadi. Oke. Saya tutup dulu. Setelah ini kita masih ada waktu, paling 15 menit ini sudah selesai. Atau 10 menit lah. Saya akan demo sebentar. Setelah ini kita akan tanya jawab. Oke, saya akan demo, Bapak Ibu ya. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara daftarnya. Saya pikir Bapak Ibu sudah saya anggap bisa. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih daftar menggunakan Facebook atau Gmail. Yang berikutnya Bapak Ibu pilih kategorinya. Nah, di sini bisa diketikkan apa ya? A4 dokumen. Nah, ini langsung muncul nih. Kalau di sini sebetulnya langsung muncul di sini dia. A4 dokumen. Ya. Ya, di sini A4 dokumen. Kita akan memilih yang ini ya. Oke, kita klik A4 dokumen ini. Nah, Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan modul yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi artinya Bapak Ibu sudah punya modul yang modulnya itu misalnya 1 semester atau 1 tahun, sekian ratus halaman, banyak sekali. Kan tetapi ini kita potong-potong ya. Kalau bisa itu 2 scroll lah ya. Jadi kalau kita pakai apa itu namanya, scroll mouse gini, panjangnya ya scroll 2 kali itu kan panjang, tapi tergantung scroll mouse-nya ya. Artinya jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang, malas juga bacanya. Jadi kita potong-potong sesuai kebutuhan. Kan tapi ini nanti menarik. Misalnya saya akan pilih dulu. Karena ini suasana Ramadan, oke, kita pilih yang suasana Ramadan ini. Oke, biasanya saya akan memilih, setelah kita pilih template-nya atau temanya, saya biasanya akan memilih sekitar 75% ya di sini ya. Biar kita mudah ya. Ini halaman pertama, katakanlah kita ini pendidikan agama Islam, khususnya tentang puasa Ramadan misalnya katakanlah. Yang kedua, Bapak Ibu bisa tambahkan halaman melalui ini ya, di copy paste ya. Copy paste ini ya kita bisa turunkan seperti ini agar nanti atasnya misalnya bisa untuk tulisan ya. Nah, ini kita gunakan aset yang sudah ada. Nah, ini nanti
halaman kedua kita isi apa ya, biasanya tujuan pembelajaran, ini halaman kedua. Dengan demikian pembelajaran. Dengan demikian Bapak Ibu juga mampu, nggak usah ganti-ganti font. Biasanya kalau Bapak Ibu ganti-ganti font malah hasilnya nggak bagus. Jadi ini template sudah disediakan oleh desainer, Anda tinggal ngikuti pakai saja. Karena kalau kadang-kadang tidak sesuai peruntukan, Bapak Ibu bisa fontnya ganti apa? Karena nggak tahu ilmunya, jadi bisa tidak senada, tidak harmoni. Di bawahnya ditulis apa ini? Tujuan pembelajaran. Sekarang saya copy lagi di bawahnya, copy paste. Yang ketiga biasanya apa? Isi ya. Ini saya karena cepat-cepat, jadi saya tidak akan demokan secara detail, tapi ini garis besarnya. Isi materinya. Ya, misalnya isi materi berapa halaman, dengan begini kan tampilannya sudah sangat menarik ya. Enak dilihat mata. Berikutnya, isi materi ini, misalnya isi materinya 2, ini ada teksnya ya, katakanlah ini teks. Anda copy paste dari Word ya, paste di sini. Nah, ini yang terakhir, jika Anda ingin menambahkan satu media interaktif yang kaitannya dengan apa itu namanya, konteks dengan Idul Fitri ini, maka kita cari medianya dulu ya. Misalnya saya akan mencari video yang paling umum. Nah, ini misalnya apa? Misalnya puasa Ramadan. Iklan gitu ya. Iklan aja yang masuk. Nah, misalnya ini. Ini iklan jadul ya. Iklan bagaimana Ramadan. Nah, ini kita bisa embed di sini, share ya. Biasanya di bawah YouTube itu ada tombol share, copy nanti. Lama ya. Oke, kita copy aja yang atasnya ini sama saja. Ini akan lebih bagus kalau yang bawah. Baik, kita kembali ke sini. Tadi kan misalnya ini isinya teks ya, halaman kedua. Halaman ketiga ini isinya media pendukung. Di interaktifnya di sini Bapak Ibu bisa yang pertama masuk ke more ini ya, more. Kemudian embed, saya ulangi lagi ya. Paling bawah ini more, ini jarang sekali kita gunakan. Embed. Nah, kita paste di sini atau kita paste. Kita paste di sini. Kemudian add to design ya. Otomatis di sini nanti ada video, dan video ini nanti bisa ditayangkan ya. Tapi bukan di sini. Ini kalau kita play nggak bisa. Kita harus publish dulu. Kemudian linknya nanti saya kasih chatting grup di Vicon. Anda bisa cek nanti. Oke, ini Anda bisa tempatkan dimanapun. Bisa kecilkan di pojok juga bisa. Tapi mana ada namanya video kan, kita butuh pemandangan yang juga luas. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu ingin misalnya apa itu satu media lain ya, di sini banyak sekali, Spotify dan lain sebagainya, Instagram, Facebook. Ini saya akan kenalkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu yang pelajarannya ada simulasi 3D-nya, misalnya ini ada namanya Sketchfab ya. Ini banyak model 3D di sini. Misalnya kalau ini terkait tentang jantung ya, misalnya kardio. Nah, cari di sini kardio, enter. Ini kita nggak beli ya, karena kita preview embed saja di sini.
Ya ini yang 3D kita preview dulu. Oh, ternyata enggak gantung ya. Atau masjid saja deh. Ya karena ini kita cari. Nah, di sini misalnya banyak ini katakanlah ada masjid ya. Ini bangunan bersejarah misalnya. Oke. Misalnya ini. Di bawahnya nanti 3D ini bisa kita tampilkan di sana. Nah, ini kan 3D-nya. Jadi nanti lebih interaktif dia. Kalau Anda bidangnya biologi malah lebih bagus sebetulnya ya. Karena tadi ini hanya contoh saja. Ini kita share, di bawahnya ada share, kita copy ya. Copy, kita masukkan di sini ya. Kita paste di embed-nya, add to design. Nah, 3D-nya tadi nanti langsung muncul di sini. Jadi nanti juga siswanya kalau kita link ini nanti link media pembelajaran ini semua. Jadi mulai dari halaman 1, 2, 3 ini kita bagikan ke siswanya melalui misalnya grup chat atau di embed di e-learning, itu bisa dengan kita simak ya, menarik. Jadi bukunya interaktif. Ada media ya tidak hanya video tapi misalnya 3D seperti ini bisa. Atau kalau Spotify bagaimana? Ya kita cek ya. Podcast ya, podcast Spotify Ramadan. Kita ini. Oke, di sini ada ya, saya katakanlah ini saya ambil dari sini ya. Ini kalau di play bisa plus. Jadi nanti kita bisa tampilkan di sini nanti dia bisa. Nah ini, jadi podcastnya ini yang paling populer sekarang. Jadi podcast juga bisa tampil di sini. Nah terakhir, kalau sudah jadi, misalnya ini kan ada tujuan belajarnya teks, kemudian tadi ini materinya ya. Kalau teks-teks tidak saya masukkan karena ini Anda bisa pakai yang ini ya. Di sini sebetulnya Anda bisa gunakan ini juga. Di sini banyak video, Anda bisa cantumkan sebetulnya video-video yang ada di sini itu bisa. Misalnya yang bagian ini kita kasih video gambar ini. Nah, jadi di sini nanti dia ada videonya. Ini menarik sekali kan. Nah, ini nggak berat. Kenapa? Karena ini kita pakai pakai Canva ini. Jadi ini adalah satu fitur yang jarang diulik tapi menarik ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir mau kita apa ini? Yang terakhir saya akan coba share link yang di sini ya. Ini yang langkah terakhir, share link. Klik share link, copy ya. Copy. Kemudian saya mau paste di
chat Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa diklik ya. Oke, saya ke host, presenter, panelis. Oh, partisipan ya. Saya paste di sini. Nah, di situ ada link Bapak Ibu ya. Di kolom chat ada link, Bapak Ibu bisa pakai HP atau pakai komputer, itu diklik. Ya, ini diklik. Itu nanti dia akan nge-link ya. Oke. Ini hasilnya. Jadi Bapak Ibu bisa next ya. Next. Next. Nah, ini tadi. Ini videonya tadi ada. Nih. Yang YouTube kok nggak tampil tadi. Oh, ini yang YouTube yang terakhir ya. Oke. Yang 3D ini bisa Anda cek, Anda putar ya. Oke, setelah ini silakan pertanyaan ya. Rindri bisa dibantu ya. Sudah selesai. Ya, baik. Baik, saya akan bacakan satu persatu. Baik, ini ada dari Bu Hirfatul Janah. Apakah ada batasan jumlah e-modul pada Canva for free? Nggak ada. Ini langsung saya jawab ya, karena kayaknya pertanyaan banyak, jadi saya jawab. Ini ada batasan-batasan enggak? Sebetulnya tidak ada batasan, dan link tadi ini kan masih panjang. Bapak Ibu bisa pakai line atau yang short link begitu ya, seperti itu. Jadi ini nggak ada batasan, asal Bapak Ibu tidak menggunakan aset-aset yang premium di sana, yang ada gambar mahkota. Jadi yang ada gambar mahkota di sana itu nanti Anda akan dikenai biaya. Biasanya nggak bisa di-download dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan aset-aset yang aset yang gratis ya bisa ya. Nah, ini tadi mungkin ada tanyaan, ini kok diaksesnya lama? Tergantung koneksi internet, Pak. Jadi kalau ini lama tidaknya tergantung koneksi internet. Dan ini kalau misalnya kita kembangkan lagi, yang ada tadi saya punya, saya stop dulu ya, saya share my desktop. Jadi misalnya ini kan tadi nggak ada, yang kedua ini kan isinya tujuan pembelajaran ini saya hapus ya. Jadi isinya langsung media semua. Jadi saya simpan, saya refresh ya. Nah, kemudian yang tadi, yang sini, kalau kita refresh kembali, ya yang tadi tujuan pembelajaran hilang. Jadi artinya masih bisa kita edit secara real time ya. Nah, seperti ini langsung isi materi ya, seperti ini. Jadi bisa podcast. Terus Mbak Rindri ada pertanyaan lagi? Ya, ini dari Bu Mutmainah. Apakah nanti video rekaman seminar ini akan di-share karena saya masih belum mudeng? Terlalu cepat ya? Terlalu menunggu. Untuk para peserta, jadi nanti kami akan memberikan link recordnya. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu saja di grup WhatsApp-nya, nanti akan diinfokan oleh admin kami. Baik, saya lanjutkan. Di sini dari Pak Wijaya Kurnia Santoso dari SMA Bina Insan Mandiri. Jika rumus fisika atau matematika atau equation, apakah terbaca di Canva? Ya, selama ini karena bukan bidang saya, dan saya belum pernah mencoba, Pak. Nanti bisa dicoba. Kemudian kalau tidak bisa ya seperti biasanya. Biasanya kalau masalah equation itu dengan gambar.
Itu sih, Pak. Ya. Ya, baik. Ini dari Bu Maya juga sama pertanyaannya tadi sudah terjawab oleh Pak Pur. Kemudian dari Bu Hirfatul Jannah, berapa jumlah maksimal halaman yang bisa kita buat dalam satu modul menggunakan Canva? Jadi karena sifatnya ini adalah micro learning, Bapak Ibu, saya sarankan untuk tidak banyak. Jadi artinya di sini tidak tertera bahwa misalnya maksimal 100 halaman, enggak. Jadi malah banyak-banyak ya. Kita diarahkan mungkin 10-15 itu udah banyak. Jadi kalau bisa kurang dari 10 materinya, ada isi, ada cover, ada tujuan pembelajaran, dan ada isinya, kemudian ada media pendukung ya kalau diperlukan. Jadi artinya saya tadi mendemonstrasikan memasukkan video, kemudian saya memasukkan 3D ya animasi, saya memasukkan gambar itu hanyalah untuk pendukung kalau memang diperlukan. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa biasanya strateginya sekian scroll saja. Jadi tidak usah panjang-panjang. Tapi ini kalau untuk panjang, untuk keperluan yang lain, saya belum pernah mencoba hingga misalnya 100 atau 50 belum. Ya karena biasanya peruntukan kami saat pelatihan, saat kita mencoba, ya kami maksimal belum pernah ini maksimal berapa, mungkin nanti bisa saya pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pur. Jawabannya saya lanjutkan dari Bu Nani Listiana, SMK 1 Belado. Untuk mengedit gambar dan tabel pada dokumen di Canva, apakah bisa? Dan hasilnya apa bisa diedit di file dokumen tersebut? Ya, biasanya kalau itu file tabel-tabel demikian, itu bentuknya gambar, Bapak Ibu ya. Jadi saya juga di sini itu belum explore misalnya menggunakan tabel. Jadi tabel di sini biasanya biasanya kita ngambil gambar misalnya dari misalnya Bapak Ibu kan punya Word ya atau dari PDF itu di screenshot kemudian di upload dia dulu. Karena sistemnya di sini ya di template ini Anda bisa shape. Kan di shape ini Bapak Ibu kalau untuk tabel-tabel hanya untuk chart seperti ini ya. Jadi nanti bisa ya selebihnya gambar. Ini tadi yang saya bilang bahwa jangan menggunakan yang versi ini Pro. Jadi kalau Anda menggunakan gambar ini biasanya tidak bisa di-download. Ya. Yang lain? Ya, baik. Saya lanjutkan di sini dari Pak Apip Hermana. Aplikasi Canva yang tidak berbayar, apakah ada Pak? Ini saya dapat yang free tapi sebulan. Free terus Pak itu Pak. Selama Bapak tidak menggunakan Unset, ya. Saya mendaftar ini sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya pikir sampai sekarang saya tidak ada yang kita harus ini. Jadi kalau Bapak tadi masuk menggunakan yang apa itu namanya Google ya Gmail atau Bapak menggunakan Facebook, kemungkinan tadi yang misalnya 1 bulan itu dikasih Pro mungkin seperti itu uji coba. Jadi artinya gambarnya gratis untuk 1 bulan. Tapi setelah itu ya masih bisa digunakan seperti itu. Mungkin biasanya ada promo-promo seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya lanjutkan di sini. Dari Bu A. Nur Hasana, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Mungkinkah diselipkan musik dalam modulnya? Tadi sudah disampaikan ya seperti oleh Mas Pur. Iya, sudah ada. Bapak Ibu bisa pakai musik nih. Nah, Bapak Ibu di sini ada musik tersendiri ada. Jadi ini pakai musik yang sini, ya. Ini musik. Ini saya klik saja nanti dia tampil, tapi terus ya di sini di bagian atas. Jadi musiknya dia nanti sepanjang media ini ditayangkan ada musiknya. Jadi musik bisa ya. Jadi musik di fitur musik sih. Ya, kalau baik. Anda gunakan Spotify juga bisa. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan dari Bu Agustrinita. Pak, mohon diulang kembali bagaimana cara mengcopy video dari YouTube atau 3D tadi. Oke, caranya Anda harus
linknya saja sih Bapak Ibu ya. Jadi alamatnya, misalnya kalau YouTube, ini misalnya YouTube iklan Ramadan. Nah, di sini Anda bisa gunakan alamat yang atasnya itu atau di bagian share ini ya. Di bagian share ini, tapi ini tadi lama. Jadi pakai yang atas saja. Copy ya, copy. Tidak punya dulu kan? Kemudian pilih yang paling bawah di sini ada more, ada titik 3. Saya ulangi lagi. Jika Anda sudah punya alamat URL-nya, tautannya, silahkan Anda di more sini ya. Klik more. Kemudian sudah, klik paling bawah ya, di fiturnya sebelah kiri, sidebar sebelah kiri. Klik pada more. Nah, kemudian di sini nanti pilih embed ya, embed. Setelah di embed, Anda bisa paste di sini, kita paste. Kemudian kita tempatkan dulu ini di mana? Nah, ini di sini misalnya ya, di halaman kedua. Add to design, dia langsung masuk di sini. Ya. Kemudian kita perbesar. Nah, seperti itu saja. Tahapan pertama Anda harus punya linknya, kemudian klik yang paling bawah, more ya, kemudian embed, pilih. Embed ini kalau sudah dipilih sekali, dia akan tayang terus di sini. Nah, ini tinggal paste saja alamatnya, mau alamat 3D, mau alamat simulasi game, ya biasanya ada simulasi-simulasi game atau media pembelajaran sifatnya simulasi itu, kalau ada linknya, Anda bisa taruh di sini. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pur. Di sini dari Bu Ani, apa bisa melihat siswa yang membuka e-modul yang telah disebar? Ya, untuk membuka e-modul, siapa-siapa yang telah melihat ini, kalau Anda, apa itu namanya, share-nya melalui grup chat, jadi linknya tadi kan hasil akhirnya ini kan link ya. Nah, di sini kemudian share link ini. Pojok kanan atas, kemudian share link ini kan, copy. Nah, ini kalau Anda share-nya di WA, kemudian Anda punya grup kelas, ya kan biasanya kelihatan kalau diklik di tanda itu, kemudian di infonya, kan biasanya siapa yang sudah read atau membaca, itu kan kelihatan kalau Anda share-nya melalui grup chat, misalnya seperti WA. Tapi kalau Anda share-nya melalui Google Classroom, kalau di kelas ya biasanya akan kelihatan siswa mana saja yang mengakses misalnya dari, kalau saya biasanya pakai Edmodo ya, biasanya akan kelihatan. Jadi siapa yang telah mengakses, kemudian memberikan respon. Nah, seperti itu saja. Kalau misalnya ada kuis yang bentuknya link, sebetulnya bisa linknya ditaruh di sini. Kalau bisa di-share ya linknya. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan di sini Pak Nizam Mahlik Yahya. Untuk aplikasi seperti Prezi mesti berbayar atau bisa diakses free juga ya? Kalau Prezi saya belum tahu. Prezi belum tahu Pak. Saya belum pernah. Bapak atau Ibu ini? Tadi. Bapak Nizam. Bapak Nizam. Jadi saya belum pernah memakai Prezi sampai saat ini. Jadi mohon maaf belum bisa menjawab karena biasanya saya untuk presentasi pun saya menggunakan biasanya kalau nggak slideshow saya menggunakan Canva. Baik, terima kasih. Ya, ini dari Pak Alam Sari, bisakah hasilnya dijadikan akses sebagai offline? Gimana? Ya, bisakah hasilnya bisa dijadikan akses sebagai offline? Ya, nggak bisa. Karena ini basisnya link ya. Ya, baik. Ya. Saya lanjutkan dari Pak Abdul Rahman. Siswa atau mahasiswa mengakses modul dalam web Canva saja kah, Pak? Apa tidak bisa dalam bentuk PDF atau media lain yang juga sama bisa otomatis membuka materi yang di-embed? Ya, jadi kalau PDF, kemudian PDF-nya bisa video,
Ini setahu saya aplikasinya bukan Canva, akan tetapi bisa menggunakan Illustrator atau InDesign. Ya, Adobe InDesign atau Illustrator. Jadi nanti disimpannya dalam bentuk apa itu PDF interaktif ya, PDF interaktif. Ya, baik. Saya lanjutkan. Dari Bu Yusminiwati, apakah e-modul ini hampir sama dengan e-book? Sama, secara konsep sama. Jadi elektronik book ini juga sama. Jadi kan elektronik book PDF itu juga e-book Bapak Ibu ya. Jadi PDF yang Bapak Ibu bisa misalnya mengerjakan atau biasa download itu sebenarnya e-book. Cuman e-book yang interaktif pada umumnya adalah yang ekstensinya EPUB ya, EPUB. Kemudian e-book yang ada medianya misalnya video ya itu sama, ada PDF ya, PDF ada, tapi PDF interaktif, cuman aplikasinya biasanya pakai InDesign dan Illustrator kalau nggak salah ya. Baik, terima kasih Pak Pur. Dari Pak Fajar, jika menggunakan share link, apakah bisa di-save secara offline? Kalau share link, iya, jika menggunakan share link. Ya harus online, karena basisnya ini adalah online. Jadi aplikasi kita pakai Canva online, kemudian kita share kan, misalnya tadi kita selesai, kita apa itu namanya tautan ya, kita share link, kemudian kita share link, bisa kita short link ya, artinya kita pendekkan alamatnya, kemudian kita share misalnya grup WA bisa, tadi grup chat tadi kan juga bisa. Nah itu artinya memang ini harus connect internet. Jadi untuk yang offline Canva saat ini belum bisa karena kita konteksnya ini kita menggunakan tools Canva. Baik. Ya, terima kasih dari Pak Gianto. Bisa tidak untuk mengevaluasi misalnya menggunakan Google Form Embed di sini? Google Form Embed sepertinya bisa ya. Jadi tinggal saya juga belum ada misalnya Google Form yang ada linknya nggak? Saya juga penasaran. Pendaftaran ya. Saya nggak ada. Oh iya harus ini. Nggak ada, kalau ada linknya mungkin saya bisa demo kan. Tapi dicoba aja Pak nanti linknya di paste di sini, kemudian di Adobe Design. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ya baik, saya lanjutkan. Dari Bu Siti Jumilati, kalau ingin menampilkan teks yang lebih panjang, misalnya berupa teks bacaan, bagaimana menginsertnya? Teks yang panjang, jadi kalau misalnya dari word-nya ya, maksudnya? Iya, betul. Iya, kalau misalnya panjang, misalnya segini, nah, katakanlah yang ini saya hapus ya. Ya di sini ada teks Bapak Ibu ya, ada subheading. Nah, nanti di paste saja di sini. Kita bisa pakai apa yang lebih kecil ya. Nah, misalnya saya ada blog. Oke, katakanlah di sini kita ngambil saja ya, ini panjang seperti ini, copy, kita paste atau kita paste di sini. Nah, ya bisa disusun ya. Kemudian di sini Ctrl A, ini bisa alignment-nya kita bisa atur.
mau apa, rata kanan kiri dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini kalau memang ada tulisannya. Jadi ini bisa copy dari Word Anda bisa copy paste, bisa Anda pindahkan di sini. Baik, ada lagi Mbak Rindri. Ini sambil ngabuburit aja kita. Ya, ini cukup banyak pertanyaannya, Pak. Kira-kira mau dibatasi Iya, atau dilanjut? sampai 15 menit. Kali 5 menit lagi berarti. Ya, ini dari Bu Cahya. Lembar yang ketiga tadi kan background bisa gerak ya. Itu dari Canva atau nambah dari mana? Yang apa? Lembar ketiga backgroundnya. Oh, Backgroundnya yang bisa bergerak. ini. Background ini dari sini. Dari Canva. Dari Canva. Di sini ada video, maaf, video background ini. Ini kan saya pindah, misalnya saya ganti laut ya, Sydney ini. Ayo bisa. Oh, ini hapus. Background. Nah, ini bisa seperti ini ya. Oh. Nah, ini bisa. Nah, oke. Jadi ini sudah disediakan oleh Canva, Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan apa lagi? 5 menit Ya, lagi. dari Bu Maya, tadi ada teks yang disampaikan, terus silakan komen di bawah ini. Bagaimana caranya? Teks silahkan komen di bawah ini. Gimana Mas? Iya, yang mana ya? Baik, mungkin Bu Maya nanti bisa lebih spesifik lagi, Bu, lebih detail yang di bagian mananya. Baik, saya lanjutkan. Dari Pak Arif Fahrozi, izin bertanya Pak, aplikasi yang untuk membuat komik tadi apakah juga dibuat di Canva? Komik dibuat di Canva. Oh, komik ini kalau biasanya saya pakai Comic Live, Pak. Aplikasinya Comic Live ada. Plusq.com. Plus key ya, pluskey.com. Biasanya saya pakai itu untuk komik. Nah, Bapak bisa akses di MOOC Simolek. Di sana ada tutorialnya. Di bagaimana tahapan-tahapan mengembangkan komik pendidikan di sana. Jadi begini ya, ini sekaligus saya akan memberikan satu simpulan bahwa kenapa kok kita ngomongin media teknologi medianya di sini, karena dalam rangka ini membekali Bapak Ibu, karena begini Bapak Ibu, mungkin saya harus informasikan di awal bahwa Simolek adalah organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Kita khususnya untuk Simolek ini bergerak pada pendidikan terbuka dan jarak jauh ya. Dan pendidikan terbuka jarak jauh menggunakan ICT. Nah, tentunya kami banyak melakukan penyuluhan kepada biasanya pendidik untuk bagaimana membuat satu pembelajaran secara online. Sehingga kami melakukan pendampingan bagaimana cara merancang sebuah sajian e-learning, kemudian bagaimana mendigitalisasi konten. Nah, sekarang yang kita lakukan pada sore hari ini adalah bagaimana kita mendigitalisasi konten untuk keperluan e-learning yang kita, karena memang itu bagian dari tugas pokok Simolek seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua lagi. Ya, saya karena beberapa pertanyaan hampir sama. Ya, dari Bu Kiki SMA Al-Hikmah, sekolah kami sudah memiliki e-learning. Modul yang kami tautkan biasanya berupa PDF. Jika membuat e-modul seperti ini atau interaktif, apakah mungkin ditautkan dalam bentuk PDF atau cukup ditautkan link e-modulnya? Link e-modulnya saja. Jadi kalau misalnya di Al-Hikmah sudah punya e-learning dan memang sudah biasanya ada grup-grupnya, itu bisa di-share di sana. Atau kalau misalnya di e-learning Anda bisa di-embed. Jadi linknya di sini tadi di bagian ini ada share link ya. Kita share link. Nah, di share linknya inilah yang kita embed ke e-learningnya. Jadi Anda bisa pakai Google Classroom
pakai Moodle dan lain sebagainya. Oke, Ya, ada. mungkin ini satu lagi Pak dari Bu Laila Makfiro. Apakah ada aplikasi selain Canva yang bisa digunakan untuk membuat e-modul? Banyak Bapak Ibu ya. Anda pakai menggunakan EPUB itu yang kategori EPUB saja Anda bisa menggunakan Sigil, kemudian ada View Porter ya, ada View Porter, ada Kobe apa gitu, aplikasi dari Mesir ya. Cuma rata-rata berbayar Bapak Ibu ya, kecuali Sigil rata-rata berbayar. Kalau gratis lagi selain Sigil, Kalibre seperti itu. Jadi ya sama. Nanti tapi enaknya perbedaan daripada EPUB dengan ini, bedanya apa? Bedanya kalau Canva ini jadinya langsung link, kita sudah tidak perlu apa itu namanya, kita tidak perlu lagi melakukan misalnya domainnya kan udah, hostingnya udah disediakan sama dia, kita tinggal pakai, kemudian kita tinggal embed saja gitu. Dari kemudahannya kita link. Tapi kalau misalnya EPUB, kita perlu download aplikasi yang kiranya misalnya kayak readernya. Jadi misalnya kayak buku digital yang pada umum menggunakan sigil, itu kan sudah kita buat pakai sigilnya, ternyata untuk membacanya kita perlu misalnya kalau pakai browser Radium, atau bisa misalnya kalau pakai Android kita pakai misalnya Moonreader atau banyak Aldico ya, banyak sekali. Jadi artinya bedanya jadi ada banyak reader, pembacanya jadi banyak. Kita kalau ini linknya saja, karena sekarang kita kan butuhnya yang lebih praktis ya. Jadi kita mengemas, mendesain satu e-modul atau ininya, teksnya tadi, kemudian kita jadi linknya kita tautkan ke e-learning. Oke, berikutnya. Ya, mungkin sudah cukup ya Pak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak dengan baik. Mungkin di depan tadi terlalu panjang. Sebenarnya tadi karena saya juga persiapannya, sebetulnya saya udah standby lama, ternyata internetnya nggak stabil sehingga saya pindah ke sini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dinilai sebagai amal soleh, karena kita di bulan Ramadan kita menimba ilmu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, karena ini tentunya bukan perbuatan sia-sia yang kita lakukan. Baik, saya mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang bagus, kurang terlalu cepat ya, ngomongnya terlalu semangat. Nanti kita bisa bertemu lagi. Nah, kemudian nanti kita akan parkir atau kita repositori di MOOC Simolek. Jadi Bapak Ibu silahkan akses terus MOOC Simolek. Dari saya atas nama Simolek, saya Puryanto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.